Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di bawah lampu sorot sirkuit yang masih menyala meski musim hampir usai, satu nama kembali menggema di dunia balap motor, Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, keraguan, dan bayang-bayang masa lalu, ia akhirnya berdiri lagi di puncak MotoGP 2025. Namun di balik euforia itu, ada satu sosok yang perannya sering luput dari sorotan utama. Sosok itu bukan kepala kru, bukan insinyur jenius, melainkan seseorang yang sejak kecil tumbuh bersamanya di lintasan tanah dan aspal, Alex Marquez. Kisah juara dunia MotoGP 2025 bukan hanya tentang kebangkitan seorang legenda, melainkan tentang bagaimana tekanan paling berat justru datang dari orang terdekat. Alex Marquez bukan sekadar adik kandung Marc, melainkan rival terkuatnya sepanjang musim. Dan justru dari rivalitas itulah, Marc menemukan kembali versi terbaik dirinya. Musim 2025 dimulai dengan banyak tanda tanya. Marc memang bergabung dengan tim pabrikan Ducati, memiliki motor terbaik dan pengalaman luar biasa, tetapi keraguan masih membayangi. Apakah ia masih cukup cepat? Apakah tubuhnya benar-benar pulih? Di tengah pertanyaan itu, Alex datang bukan sebagai pendukung pasif. Ia tampil agresif sejak seri awal, konsisten naik podium, dan perlahan menempatkan dirinya tepat di belakang sang kakak dalam klasemen. Jarak poin mereka ketat. Setiap kesalahan Marc selalu dimanfaatkan Alex. Setiap keunggulan Marc dibalas dengan tekanan baru dari sang adik. Bagi Marc, ini bukan situasi yang nyaman. Ia tidak hanya menghadapi lawan dari pabrikan lain, tetapi juga seseorang yang mengenal dirinya luar dan dalam. Alex tahu bagaimana Marc menyerang di tikungan kiri, tahu kapan Marc cenderung mengambil risiko, tahu kapan emosi mulai mengambil alih logika. Tidak ada rahasia di antara mereka. Dan justru itulah yang membuat persaingan ini terasa begitu nyata dan menyesakan. Di beberapa seri penting, Alex tampil sebagai bayangan yang tak pernah pergi. Ketika Marc memimpin balapan, Alex ada tepat di belakangnya, memaksa Marc terus menekan, terus fokus, tanpa ruang untuk bernapas. Saat Marc membuat kesalahan kecil, Alex langsung mengambil alih. Bukan sekali dua kali Marc harus menerima kenyataan bahwa adiknya mampu mengalahkannya secara langsung di lintasan. Kekalahan itu menyakitkan, tetapi juga membangunkan. Marc mulai mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan naluri dan agresivitas khasnya. Ia menjadi lebih sabar, lebih kalkulatif. Setiap kali Alex mendekat, Marc dipaksa berpikir lebih jernih. Kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan cukup mengamankan poin. Tekanan konstan dari Alex membentuk Marc versi baru, lebih matang, lebih dingin, dan jauh lebih efisien. Yang menarik, persaingan ini tidak pernah berubah menjadi konflik terbuka. Di luar lintasan, keduanya tetap berlatih bersama, berbagi momen sebagai saudara. Namun di atas motor, tidak ada kompromi. Alex tidak pernah memberi jalan. Ia tidak pernah membantu secara langsung. Bantuan Alex justru datang dalam bentuk paling keras, menjadi ancaman nyata setiap akhir pekan balapan. Ada momen di pertengahan musim ketika Marc mulai unggul cukup jauh di klasemen. Banyak yang mengira gelar akan segera aman. Tapi justru di fase itulah Alex tampil paling berbahaya. Ia memenangi balapan krusial, memangkas jarak poin, dan membuat tekanan psikologis kembali meningkat. Marc tahu, satu kesalahan saja bisa membuka pintu bagi Alex untuk merebut momentum. Dan ketakutan itu, takut dikalahkan oleh adik sendiri, menjadi bahan bakar yang luar biasa kuat. Dalam beberapa wawancara, Marc mengakui bahwa musim ini berbeda. Ia tidak hanya berlomba melawan pembalap lain, tetapi melawan standar yang ditetapkan oleh Alex. Setiap kali Alex tampil luar biasa, Marc merasa terdorong untuk melampaui batasnya sendiri. Setiap kali Alex naik podium, Marc merasa belum cukup baik jika tidak berada di posisi teratas. Tanpa Alex, Marc mungkin tetap cepat. Tetapi tanpa Alex, Marc mungkin tidak akan setajam ini. Menjelang akhir musim, ketika gelar dunia semakin dekat, tekanan mencapai puncaknya. Alex masih berada di posisi kedua klasemen,
secara matematis masih mungkin mengejar. Setiap balapan menjadi ujian mental. Mark tidak boleh jatuh, tidak boleh gagal finish, tidak boleh lengah. Dan di setiap tikungan, Mark tahu satu hal, jika ia kehilangan fokus sesaat, orang pertama yang akan memanfaatkannya adalah Alex. Akhirnya, ketika gelar dunia resmi dikunci, sorak-sorai memenuhi padet. Marc Marquez kembali menjadi juara dunia MotoGP. Senyum lebar menghiasi wajahnya, tetapi di balik senyum itu tersimpan kelegaan yang dalam. Ini bukan gelar yang datang dengan mudah. Ini adalah hasil dari musim yang dipenuhi tekanan internal dan eksternal, musim di mana ia terus dipaksa berkembang oleh seseorang yang paling mengenalnya. Alex finish sebagai runner-up dunia. Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti kekalahan. Namun kenyataannya, Alex telah mencatat sejarahnya sendiri. Ia menjadi pembalap yang paling konsisten menantang Mark, pembalap yang tidak pernah membiarkan sang juara merasa aman. Tanpa Alex, perjalanan Mark menuju gelar dunia ketujuhnya mungkin akan terasa lebih sederhana. Namun tanpa Alex, gelar itu juga mungkin tidak akan sebermakna ini. MotoGP 2025 pada akhirnya bukan hanya cerita tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kemenangan itu ditempa. Di balik trofi Marc Marquez, ada bayangan Alex Marquez yang selalu hadir, mendorong, menekan, dan memaksa sang kakak untuk terus melampaui dirinya sendiri. Dalam dunia balap yang kejam dan tanpa ampun, bantuan terbesar kadang tidak datang dalam bentuk dukungan manis, melainkan dalam bentuk rivalitas paling jujur. Dan disitulah kisah dua bersaudara ini menjadi istimewa. Alex tidak mengangkat Mark ke puncak dengan tangannya. Ia melakukannya dengan cara yang jauh lebih sulit, dengan membuat puncak itu terasa nyaris mustahil untuk dicapai. Di balik raungan mesin Desmosedici dan sorotan kamera yang selalu mengikuti setiap gerakan Marc Marquez di lintasan, ada satu hal yang jarang terlihat publik, cara berpikir seorang juara. Bukan sekadar keberanian membuka gas sedalam-dalamnya, bukan pula hanya insting alami yang membuatnya kerap menari di batas grip. Musim MotoGP 2025 membuka tabir itu sedikit lebih lebar, setelah Marco Rigamonti, orang yang paling dekat dengan Marquez di garasi Ducati, mengungkapkan sisi lain dari mentalitas sang juara dunia. Rigamonti bukan sosok baru di paddock. Ia telah lama hidup di balik layar MotoGP, bekerja dengan berbagai pembalap dan karakter yang berbeda. Namun bekerja bersama Marc Marquez, menurutnya, adalah pengalaman yang berada di level lain. Ia menggambarkan Marquez sebagai pembalap yang selalu datang ke lintasan dengan kesiapan penuh, baik secara fisik maupun mental, tetapi tidak selalu dengan satu tujuan tunggal, memaksakan diri hingga batas paling ekstrim di setiap balapan. Pengakuan inilah yang mengejutkan banyak pihak. Rigamonti secara terbuka mengatakan bahwa ada balapan-balapan tertentu di mana Marc Marquez tidak menggeber motornya 100% dari awal hingga akhir. Bagi sebagian penggemar, pernyataan ini terdengar hampir mustahil. Selama bertahun-tahun, Marquez dikenal sebagai pembalap yang seolah selalu berada di mode all-out, agresif, penuh risiko, dan tak mengenal kata kompromi. Namun realitas di balik layar ternyata jauh lebih kompleks. Menurut Rigamonti, justru disitulah letak kecerdasan balap Marquez. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengendalikan keadaan. Dalam beberapa balapan, ketika Marquez sudah berhasil menciptakan jarak aman dari para rivalnya, ia memilih untuk menurunkan intensitas, menjaga ritme, merawat ban, dan membawa motor pulang ke garis finish tanpa perlu berjudi dengan risiko yang tidak perlu. Bukan karena ia tidak mampu melaju lebih kencang, melainkan karena ia memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh seberapa keras seseorang memutar throttle, tetapi oleh seberapa tepat ia membaca situasi. Namun Rigamonti juga menegaskan bahwa ada momen-momen tertentu di mana Marquez benar-benar mengerahkan segalanya. Pada balapan tertentu, di trek-trek yang menuntut agresivitas penuh, Marquez akan menekan tanpa ragu, lap demi lap, hingga bendera finish berkibar. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada ruang untuk kompromi. Gas dibuka maksimal, fokus dikunci, dan insting pembunuh yang selama ini dikenal dunia kembali muncul ke permukaan.
Perbedaan pendekatan inilah yang membuat Rigamonti menyebut Marquez sebagai pembalap yang sangat matang. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda yang hidup dari refleks dan keberanian. Ia adalah juara yang telah belajar dari luka, dari cedera, dari musim-musim sulit, dan dari kekalahan. Semua pengalaman itu kini berpadu menjadi sebuah kesadaran penuh tentang apa yang dibutuhkan untuk menang dalam sebuah musim panjang. Di garasi Ducati, Rigamonti melihat langsung bagaimana Marquez bekerja. Setiap sesi latihan, setiap balapan, selalu diakhiri dengan diskusi yang detail. Marquez mampu menjelaskan apa yang ia rasakan dari motor dengan presisi luar biasa. Ia tahu di tikungan mana motor sedikit kehilangan traksi, di bagian mana pengereman terasa kurang stabil, dan bagaimana perubahan kecil bisa memberi dampak besar pada performa. Bagi seorang insinyur, pembalap seperti ini adalah harta karun. Namun yang paling mengesankan bagi Rigamonti bukan hanya kecerdasan teknis Marquez, melainkan sikapnya. Meski berstatus sebagai salah satu pembalap tersukses dalam sejarah MotoGP, Marquez tetap rendah hati di dalam tim. Ia tidak menciptakan jarak, tidak menuntut perlakuan istimewa yang berlebihan. Ia datang sebagai bagian dari tim, bekerja bersama, mendengarkan, dan memberikan kepercayaan. Atmosfer inilah yang membuat Ducati mampu berkembang bersamanya dengan cepat. Musim 2025 pun menjadi bukti nyata dari pendekatan tersebut. Kemenangan demi kemenangan diraih bukan hanya dengan gaya spektakuler, tetapi juga dengan konsistensi yang mengintimidasi. Marquez tidak selalu menang dengan selisih besar, namun hampir selalu berada di posisi yang tepat untuk mengamankan poin maksimal. Ia memperlakukan setiap balapan sebagai bagian dari gambaran besar, bukan sebagai ajang unjuk keberanian semata. Rigamonti melihat ini sebagai evolusi alami seorang juara. Marc Marquez yang sekarang adalah versi yang lebih lengkap, lebih tenang, namun tetap mematikan. Ia tahu kapan harus menjadi singa, dan kapan harus menjadi pengatur permainan. Ia memahami bahwa kejuaraan dunia tidak dimenangkan dalam satu balapan, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan kepala dingin sepanjang musim. Pengakuan bahwa Marquez tidak selalu melaju 100% bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti kedewasaan. Di dunia MotoGP yang kejam, di mana satu kesalahan kecil bisa berujung petaka, kemampuan untuk mengendalikan diri seringkali lebih berharga daripada keberanian tanpa batas. Dan mungkin, disitulah rahasia terbesar Marc Marquez hari ini. Bukan hanya pada seberapa cepat ia bisa melaju, tetapi pada seberapa bijak ia memilih kapan harus melaju secepat itu. Marc Marquez menjadi sorotan utama jelang MotoGP 2026 seiring rencana Ducati menggeber pengembangan Desmosedici GP26. Pembalap asal Spanyol itu dikabarkan mendapat dorongan langsung dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, agar mempercepat proses pemulihannya dan segera kembali ke lintasan untuk menjalani tes privat yang telah diagendakan Ducati pada akhir tahun ini. Langkah tersebut dinilai krusial demi menjaga performa dan arah pengembangan motor Ducati tetap berada di level tertinggi menghadapi regulasi dan persaingan MotoGP 2026 yang semakin ketat. Sejak bergabung dengan proyek Ducati, Marquez dipandang sebagai aset besar bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga kontribusi teknis. Pengalamannya sebagai juara dunia 8 kali membuat setiap masukan yang ia berikan sangat bernilai dalam pengembangan motor. Namun, situasi cedera yang masih ia alami membuat Marc harus absen dari tes pasca musim di Valencia, yang sejatinya menjadi momen awal penting untuk pengujian Desmosedici GP26. Ketidakhadiran Marquez pada tes tersebut memaksa Ducati menyerahkan tugas pengumpulan data awal kepada Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Dall'Igna memahami kondisi fisik Marc tidak bisa dipaksakan, tetapi di sisi lain ia juga menegaskan pentingnya kehadiran sang pembalap senior itu dalam fase krusial pengembangan motor. Ducati saat ini tengah mempersiapkan Desmosedici GP26 sebagai senjata utama menghadapi MotoGP 2026, sebuah musim yang diprediksi akan sangat kompetitif dengan Aprilia, KTM, dan Yamaha yang juga terus menunjukkan kemajuan signifikan. Oleh karena itu, Ducati telah menyusun rencana tes privat tertutup pada akhir tahun,
dan Marquez diharapkan sudah cukup bugar untuk ikut ambil bagian. Desmosedici GP26 sendiri bukan sekadar revolusi kecil dari GP25. Ducati melakukan penyesuaian besar pada sektor aerodinamika, manajemen tenaga mesin, serta karakter sasis agar tetap unggul di berbagai tipe sirkuit. Umpan balik pembalap dengan gaya agresif seperti Marc Marquez dianggap sangat penting untuk memastikan motor ini tidak hanya cepat di atas kertas, tetapi juga kompetitif dalam kondisi balapan yang menuntut konsistensi dan adaptasi tinggi. Dalinya menilai Marquez memiliki kemampuan unik untuk merasakan batas motor dan menjelaskan secara detail apa yang dibutuhkan untuk meningkatkannya. Meski begitu, Marquez tetap berhati-hati dalam menyikapi desakan tersebut. Ia menyadari ambisi Ducati, tetapi juga tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu dengan kembali terlalu cepat sebelum kondisi fisiknya benar-benar siap. Fokus pemulihan masih menjadi prioritas utama, namun Marquez disebut telah menunjukkan progres positif. Jika tidak ada kendala berarti, ia diperkirakan bisa ambil bagian dalam tes privat Ducati pada akhir tahun sebagai langkah awal sebelum menjalani rangkaian tes pramusim resmi 2026. Di internal Ducati, kehadiran Marquez dalam pengembangan GP26 juga dipandang penting untuk menjaga keseimbangan arah teknis. Bagnaia dikenal memiliki gaya membalap yang sangat halus dan presisi, sementara Marquez lebih agresif dengan kemampuan menyelamatkan motor di kondisi ekstrim. Kombinasi dua karakter ini diyakini akan membantu Ducati menciptakan motor yang lebih lengkap, cepat, dan mudah dikendarai oleh berbagai tipe pembalap. Tanpa masukan Marquez, Ducati berisiko kehilangan sudut pandang penting dalam proses pengembangan. Tes privat yang direncanakan Ducati akhir tahun ini menjadi momen krusial. Selain sebagai ajang uji komponen baru, tes tersebut juga akan digunakan untuk menentukan arah final spesifikasi GP26 sebelum memasuki tahap homologasi dan produksi lebih lanjut. Ducati tidak ingin mengulang situasi di mana pengembangan motor terlalu bergantung pada satu gaya pembalap saja. Karena itu, dalinya berharap Marquez dapat hadir dan memberikan evaluasi langsung, terutama terkait stabilitas motor saat pengereman keras dan akselerasi keluar tikungan, dua area yang menjadi ciri khas kekuatan Marc. Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik MotoGP tertuju pada bagaimana Ducati mengelola situasi ini dengan bijak. Menjaga kesehatan jangka panjang Marquez sekaligus memastikan pengembangan GP26 berjalan optimal bukanlah tugas mudah. Namun Ducati dikenal sebagai pabrikan dengan perencanaan matang dan sumber daya teknis yang kuat. Jika Marquez mampu kembali tepat waktu untuk tes privat, Ducati diyakini akan memiliki keuntungan besar dibanding para rivalnya. MotoGP 2026 diprediksi menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perubahan teknis, persaingan pabrikan yang semakin rapat, dan kehadiran pembalap-pembalap top di level performa tertinggi, setiap detail pengembangan akan sangat menentukan. Bagi Ducati, memastikan Marc Marquez fit dan terlibat penuh dalam pengujian Desmosedici GP26 bukan sekadar soal satu pembalap, melainkan bagian dari strategi besar untuk mempertahankan dominasi mereka di kelas utama. Jika semua berjalan sesuai rencana, kolaborasi antara Ducati dan Marc Marquez berpotensi menjadi salah satu faktor kunci dalam perebutan gelar MotoGP 2026.